Apakah masih layak untuk jualan di Tokopedia? Tokopedia merupakan e-commerce yang berada di urutan kedua dengan selisih hingga 46 juta pengunjung dibanding peringkat nomor 1. Yang berarti Tokopedia memiliki rata-rata 135 juta pengunjung setiap bulannya. Jadi Tokopedia merupakan salah satu e-commerce di Indonesia yang berada di posisi peringkat nomor 2 dengan rata-rata pengunjung setiap bulannya itu lebih dari 130 juta. Bahkan banyak artikel yang bisa lu cari sendiri di Google mengatakan bahwa seller di Tokopedia atau penjual di Tokopedia itu lebih dari 11 juta penjual atau seller. Gila banget. Tapi yang gokilnya, kita masih bisa mendapatkan orderan setiap hari. Jadi setiap seller atau setiap penjual mempunyai porsinya masing-masing di mana masih dapat orderan setiap hari. Dapatnya berapa? Ya tentu aja banyak. Dari 0 orderan sampai ribuan order per hari. Tentu aja namanya persaingan dalam bisnis online ini cukup berat kalau misalnya kita nggak benar-benar serius. Tapi kalau ngomongin soal seller di Tokopedia, Tokopedia juga mengumumkan bahwa ada kenaikan biaya layanan per 2 Januari 2023. Dengan kategori grup nomor 1 sampai nomor 5, dengan paling besar itu 4,5% untuk Power Merchant Pro, dan untuk regular merchant itu di 3,8% paling besar. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung mencari di artikel di Tokopedia resmi untuk mengetahui kalian itu kalau jualan di Tokopedia, kalian masuk ke kategori apa, biar kalian itu nggak salah menentukan harga jual, karena biaya admin itu ada kenaikan. Dan juga untuk bebas ongkir juga ada kenaikan, untuk regular merchant itu sampai 4%, Power Merchant 4%, Power Merchant Pro juga 4%. Jadi bisa dibilang rata 4% tapi dengan maksimal 10.000. Namun jadi pertanyaan adalah, apakah masih worth it untuk jualan di Tokopedia? Kalau ngomongin soal worth it dan gak worth it, tentu aja gue masih bisa bilang bahwa Tokopedia itu masih worth it untuk jualan di situ. Tapi disclaimer dengan catatan, kalian itu harus benar-benar serius ketika kalian jualan di Tokopedia. Sebenarnya nggak cuma Tokopedia, tapi ketika kalian memulai suatu bisnis, itu kalian harus selalu serius sih. Kalau kita ngomongin soal Tokopedia, seriusnya dalam artian apa sih kita sebagai seller penjual? Yang pertama, kita harus selalu menemukan produk-produk baru yang fresh. Jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, kita harus rajin untuk mengikuti campaign atau marketing yang harus kita lakukan setiap bulannya agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dan traffic yang maksimal. Lalu yang ketiga, ada market research di mana kalian selalu mengetahui nih produk-produk mana aja yang laku di market, lalu kompetitor-kompetitor kalian tuh seperti apa. Itu harus kalian selalu cek dan sebagainya lah. Karena pada dasarnya ketika tadi kita membaca artikel dan ketika tadi gue menyebutkan ada 11 juta penjual atau 11 juta seller di Tokopedia yang sampai saat ini masih aktif berjualan di Tokopedia. Jadi sekarang kalian juga harus berkembang gimana caranya kalian tetap bisa mendapatkan orderan lebih banyak, di mana kalian beradu atau melawan dengan 11 juta seller di Tokopedia. Walaupun dari 11 juta itu kategorinya beda-beda jualannya. Menurut gua, memang Tokopedia mempunyai daya tarik dan keunikannya sendiri di mana masih banyak banget pengunjung di Tokopedia. Tadi ya, ada 130 juta pengguna di Tokopedia setiap bulannya. Itu masih suka dengan Tokopedia. Karena ya tadi, punya daya tarik dan keunikannya. Namun, kita sebagai seller atau sebagai penjual di Tokopedia, banyak sekali yang juga berguguran atau berhenti untuk jualan di Tokopedia karena tidak kuat fitur Tokopedia. Gua sebagai seller di Tokopedia dan juga merupakan konsultan e-commerce untuk para klien-klien gue yang jualan di online, termasuk di Tokopedia. Gue merasa bahwa fitur-fitur di Tokopedia ini terlalu out of date, dimana bener-bener kayak expired banget lah. Fitur-fiturnya kayak membosankan, boring, dan menurut gue terlalu kayaknya kapan lu update gitu. Kayaknya ini gitu-gitu aja fiturnya. Gue ambil contoh seperti paket bundling dan paket diskon. Menurut gue fitur ini bagus, tapi kenapa Tokopedia itu memberikan limitasi untuk para seller-sellernya, jadi dibatasi. Untuk Power Merchant cuma dikasih kuota 5. Pilih antara paket bundling dan paket diskon. Itu kalau kita bikin dua-duanya, pokoknya kuotanya maksimal 5. Kenapa harus lu limitin? Yang dimana kalau misalnya produk kita ada banyak, kita nggak bisa mengeksplor produk-produk yang lain karena ya mentok, cuma ada 5 kuota doang. Untuk kuotanya sendiri itu dari 5 sampai 15. Kalau misalnya official store itu masih bisa mendapatkan lebih banyak. Masalahnya, lebih banyak toko yang bukan official store. Masa cuma dikasih limit 15 atau cuma 10 atau 12? Kayak wow, kenapa seperti itu? Kalau misalnya produk kita jualannya banyak, ya gimana kita mau ekspor? Gimana kita mau paket bundling banyak produk? Gimana kita mau bikin paket diskon untuk banyak produk? Kalau misalnya produk aktif kita itu lebih dari 50, itu udah nggak bisa. Dan menurut gua, dari sisi fitur, Tokopedia tuh bener-bener ketinggalan. Yes, gue fair banget untuk bilang, Tokopedia itu fiturnya ketinggalan banget dan nggak mau untuk dieksplor lebih dalam. Padahal gue udah menunggu-menunggu nih. Udah lebih dari 1 tahun gue menunggu, tapi masih belum ada fitur-fitur yang baru yang sekiranya bisa menaikkan orderan kita atau untuk kita mendata atau untuk memberikan hasil yang lebih maksimal lah kalau misalnya kita jualan di Tokopedia. Promo Tokopedia. Jujur banget, Tokopedia itu paling jarang ada promo.
Beneran, jarang banget. Sekalinya ada promo, paling juga promo-promo untuk submit-submit yang biasa-biasa aja lah, bukan yang wah banget. Dan udah jarang ada promo, udah gitu, untuk official store, memang lebih banyak ada promonya, tapi juga nggak terlalu banyak. Apalagi untuk toko-toko yang belum Power Merchant Pro, itu lebih sedikit lagi. Dan gimana caranya, lu bisa lebih besar tokonya, kalau misalnya dari Tokopedia aja jarang ada promo. Udah gitu, promo-promo yang diberikan juga kurang menarik menurut gua. Malah menurut gua terkadang Tokopedia memberikan promosi yang nggak masuk akal. Salah satu contohnya adalah diskon 90% dengan minimal barang harganya 100.000. Jadi harga jualnya harus 10.000, minimal stoknya 2, dan minimal juga udah ada bintang. Langsung kayak, wah, buat apa ada promo seperti ini? Kenapa lu dari harga 100.000 maunya? Jadiin 10.000. Minimal stok 2 lagi. Jadi gunanya apa? Gue ngerti untuk dapetin pengunjung, untuk dapetin customer yang akhirnya membeli produk tersebut. Tapi juga harus ada minimal bintangnya, teman-teman. Menurut gue kenapa Tokopedia nggak memberikan promosi-promosi yang lebih masuk akal dan lebih banyak, tapi ya rutin gitu. Jangan memberikan promosi udah jarang, sekalinya keluarin promosi seperti itu, yang diskon 90%. Kayak, kenapa sih? Memang ada cara lain di mana lu bisa mendapatkan banyak promo, yaitu dengan cara lu menjadi official store, atau kalian punya kenalan orang dalam di Tokopedia. Yes, kalian punya kenalan orang dalam di Tokopedia atau mendapatkan key account manager untuk menghandle toko kamu. Biasanya suka dapat promo-promo khusus yang hanya diberitahukan kepada key account manager-nya doang. Tapi sekarang udah sangat sulit. Kalau kalian benar-benar ingin mendapatkannya, berarti kalian harus ada kenalan orang dalam, atau tiba-tiba kalian dikontak sama key account manager di Tokopedia. Yes, gue bisa bilang kayak, walaupun Tokopedia berada di peringkat 2, tapi untuk promonya tuh benar-benar kayak, gimana ya, kurang banget menurut gua. Dari promo, fitur itu kurang banget, padahal dari peringkat nomor 2 loh. Dan pengunjungnya juga banyak, 130 juta lebih pengunjung setiap bulannya, dengan 11 juta lebih seller. Tapi kenapa promo dan fiturnya sepayah ini? Apalagi untuk gue yang suka membaca data. Untuk baca data di Tokopedia itu lebih sulit dibandingkan dengan si platform sebelah. Jadi gue kayak untuk baca datanya nggak banyak yang bisa dieksplor, dan untuk mempromosikan suatu produk juga nggak banyak yang bisa dieksplor. Belum lagi sekarang si buyer itu hanya bisa memanfaatkan satu voucher. Misalnya toko ada voucher, Tokopedia memberikan voucher bebas ongkir let's say, atau voucher cashback. Nah ada 3 nih berarti. Buyer hanya bisa memilih salah satu aja. Lalu buat apa ada voucher yang bebas ongkir? Lalu buat apa ada voucher cashback dan sebagainya? Di mana si buyer hanya bisa memanfaatkan satu voucher aja. Tapi kalau misalnya si buyer hanya memanfaatkan voucher cashback, kita sebagai seller tetap dikenakan biaya bebas ongkir atau biaya layanan yang lain-lain lah. Jadi menurut gue Tokopedia rada pinter ya untuk memanfaatkan promo-promo tersebut untuk menambahkan admin fee atau biaya layanan untuk para sellernya. Nice Tokopedia. So, jadi saran gua, memang sebenarnya Tokopedia itu masih worth it. Worth it-nya gimana? Worth it banget menurut gua. Ya, namanya juga peringkat 2, secara pengunjung juga banyak, juga masih sehat lah untuk jualan di sana, masih bisa dapat margin, lalu untuk jualan juga masih jauh lebih mudah, apalagi untuk seller-seller baru. Itu oke banget untuk jualan di Tokopedia. Cuman sayang banget, kenapa fitur dan promonya tuh jarang banget? Gue lebih tekenin ke fitur sih, kenapa fiturnya cukup banget. Apalagi untuk baca datanya. Baca datanya bener-bener, aduh, gimana gue baca datanya lebih detail, sedangkan kayak lu cuman ada wawasan produk dan wawasan toko aja, itu pun nggak detail banget. Jadi kalau misalnya lu adalah seller di Tokopedia, atau mungkin orang-orang yang baru mau jualan di Tokopedia, kalau misalnya kalian bertanya, ya jawaban gue adalah masih sangat-sangat worth it. Tapi dengan catatan, lu butuh effort, dan lu juga harus konsisten ketika lu menjalani bisnis ini. Ya sebenarnya semua bisnis juga lu harus effort sih, nggak cuma main-main doang. Jadi sekarang di 2023, kalau lu nggak mau effort, jangan mimpi toko lu bisa gede. Ini serius, kalau gue bilangnya tuh apa ada. Gue maunya kalian itu benar-benar menjalankannya dengan benar. Kalau misalnya nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi gue benar-benar apa adanya ngomong seperti ini. So, jadi menurut kalian gimana mengenai perkembangan Tokopedia, dan apakah Tokopedia masih worth it atau enggak? Dan apakah kalian setuju bahwa untuk baca data, fitur, dan promo dari Tokopedia itu masih benar-benar harus banyak di-improve? Silahkan komen. Dan thank you guys yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan kalian mendapatkan insight dan pengalaman baru dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang ingin join grup Telegram gue, silahkan join. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue. Dan kalau misalnya kalian mau mencari tahu mengenai kelas online gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang mau nanya soal kelas offline atau jasa konsultan gue, bisa ke nomor yang ini. Nomor tersebut ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.